Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan coba untuk membawakan materi tentang komunikasi data, terlebih lagi dengan rancangan jaringan antar loket di Badan Pertanahan Negara menggunakan metode Cisco. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dafa Hermawan. Saya berasal dari Universitas Mercubuana dan juga pembuatan makalah ini didampingi oleh teman saya yang bernama Taufik Hidayatullah. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Makalah ini merupakan tugas besar 2 dari mata kuliah komunikasi data. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ridwan selaku dosen pengampu pada mata kuliah komunikasi data. Saya menyadari bahwa banyaknya kekurangan-kekurangan pada penulisan makalah ini. Maka dari itu, saya mohon sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan makalah ini. Oke, berikut adalah daftar isi yang akan saya bawakan pada isi dari makalah ini, yaitu ada pendahuluan, latar belakang, tujuan dari penelitian ini, lalu masalah-masalah yang dihadapi pada makalah ini, landasan teori atau teori pendukung yang ada, lalu ke main utamanya, pembahasan mengenai rancangan Cisco untuk implementasi jaringan pada BPN, yaitu selanjutnya adalah hasil dari kajian, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pendahuluannya adalah pada era globalisasi dan teknologi saat ini, yaitu penggunaan komputer adalah sebagai salah satu alat teknologi informasi yang sangat dibutuhkan hampir pada setiap perusahaan. Nah, penggunaan perangkat komputer sebagai pendukung manajemen dan pengolahan data ini sangat banyak dipertimbangkan, ya, kuantitas dan kualitas data. Dengan demikian, penggunaan dari komputer pada setiap informasi sangat mendukung sistem pengambilan keputusan. Dalam perkembangannya hingga pada jaringan, di mana setiap perangkat komputer dapat berinteraksi dengan komputer lainnya, dari jaringan lokal hingga jaringan global yang disebut dengan internet. Nah, pada materi yang kami bawakan ini, kita akan coba menjelaskan bagaimana penggunaan Cisco Packet Tracer pada lingkungan Badan Pertanahan Negara. Oke, lanjut. Untuk dari latar belakangnya sendiri, ada BPN itu merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dalam memberikan layanan pertanahan pada masyarakat, baik dalam pembuatan sertifikat maupun administrasi lainnya. Sistem BPN menggunakan sistem loket, di mana pada sistem tersebut mengharuskan seseorang warga negara yang ingin mendaftarkan tanahnya dan ingin memiliki sertifikat tanah tersebut mendatangi loket-loket yang ada dan telah ditentukan oleh pihak BPN. Oleh karena itu, proses pelayanan pendaftaran sertifikat membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan prosesnya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ialah untuk memenuhi tugas besar 2 komunikasi data yang diberikan oleh Bapak Wawan Ridwan. Yang kedua adalah memberikan penjelasan tentang konfigurasi Cisco Packet Tracer. Yang ketiga adalah mengetahui ada tidaknya keefektivitasan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, batasan masalah yang ada pada penelitian ini seperti sebelumnya yang telah saya sebutkan pada latar belakang, yaitu sistem pelayanan BPN yang terbelit-belit, juga memakan waktu yang lama pada pemrosesan. Juga ada penduplikatan data yang ada pada sistem sehingga tidak efektif. Juga yang terakhir adalah penyimpanan data yang kurang maksimal. Untuk landasan teorinya, apa sih paket tracer Cisco itu? Nah, paket tracer ini adalah sebuah perangkat lunak software simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco, di mana perangkat-perangkat itu seperti membuat suatu simulator jaringan komputer. Jadi kayak kita mencoba nih bikin jaringan-jaringan ini agar terhubung satu sama lain gitu. Jadi dia didesain sama dikonfigurasi sama user oleh pengguna. Jadi kita bisa buat sesuka hati mau seperti apa rancangannya gitu.
Untuk yang pendukungnya kita hanya memerlukan router. Router itu adalah alat yang ngirimin paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal routing. Nah, berarti router ini alatnya, routing ini prosesnya. Dan teori pendukung yang kedua ialah komputer. Komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, untuk pembahasannya akan dilanjut oleh teman saya Taufik Hidayatullah karena pembuatan makalah ini berkelompok. Untuk Taufik dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayatullah. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Pada rancangan jaringan LAN ini di sebuah gedung dengan 4 loket, kami menggunakan sebuah perangkat router, 4 buah hub, dan beberapa perangkat and device seperti komputer dan laptop. Kami mengkonfigurasi alamat IP dengan IP DHCP supaya kalian bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis dan memudahkan teknisi dalam instalasi jaringannya. Sesuai seperti gambar di samping ini dari sebuah router, kemudian per loketnya akan menggunakan masing-masing satu hub, dan setelah dari hub akan langsung ke end device. Baik, lanjut konfigurasi DHCP servernya, karena masing-masing loket itu akan menggunakan range hub yang berbeda. Kita akan setting seperti ini. Jadi untuk loket 1 host ya 192.168.1.2 sampai 192.168.1.254. Begitupun dengan loket 2, dia akan menggunakan 192.168.2.2 sampai 192.168.2.254. Begitu seterusnya. Subnet masknya menggunakan kelas C yaitu 255.255.0, dan kemudian default gateway-nya dan server sesuai dengan tabel ini. Kemudian yang dimaksud dengan exclude ini adalah supaya IP yang ini tidak digunakan oleh host atau klien. Ini adalah contoh konfigurasi DHCP server pada router. Sudah disetting IPv4-nya. Kemudian ini konfigurasi IP pada PC. Bisa dilihat ini disetting sebagai DHCP dan sudah mendapatkan IP secara otomatis. Baik, kita akan langsung ke software Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan coba membuat jaringannya dari awal. Di sini kita perlu memilih router dulu. Router 2811. Setelah dari router, kita menggunakan hub untuk masing-masing loketnya. Sebenarnya dari router ini kita bisa menggunakan hub atau switch. Namun saya lebih memilih menggunakan hub karena supaya perpindahan data antar loket ke loket selanjutnya itu semua PC bisa menerimanya bersama-sama. Kalau switch kan karena dia bisa memfilter MAC address dari masing-masing device, jadi kita harus memilih mau mengirim datanya kemana. Untuk sambungannya kita menggunakan kabel ini, copper straight. Oke, bisa dilihat ini sudah kekurangan port ya, jadi ini portnya ada 2. Sebelumnya kita perlu tambahkan dulu. Di sini ada beberapa modul. Kita perlu tambahkan dulu port Ethernet-nya supaya bisa connect ke 4 hub ini.
Pertama kita matikan dulu dan cari modul yang sesuai. Oke, kita akan buka modul yang ini. Sudah di-on-kan lagi. Kita tunggu sampai selesai booting. Oke, sudah, ini bisa dilihat portnya ada 4 ya. Flash internet 00, flash internet 01, flash internet 10, ini modul tambahan tadi yang kita berikan, dan flash internet 11. Oke, kita sambungkan lagi. Di sini bisa dilihat sambungannya masih merah. Ini karena port statusnya belum kita aktifkan. Ya, kita harus aktifkan dulu. Oke, bisa dilihat jaringannya sudah hijau. Ini coba kita rename sesuai nama loketnya. Paling atas sendiri kita kasih nama loket 4. Dan ini loket 3. Ini loket 2. Kemudian yang ini loket 1. Oke, sudah. Sekarang kita akan menambahkan end device-nya. Ini saya akan memberikan contoh menggunakan satu PC ya. Namun dalam realitanya itu nggak terbatas sesuai jumlah port yang ada di hub ini ya. Kalau butuh, ini kan ada berapa port nih? Ada 6 port, jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau butuh 16 komputer ya tambahkan lagi hubnya. Nah, kita sambungkan dengan kabel string. Oke, coba saya rapikan dulu. Nah, sudah. Ini meskipun ini sudah hijau, tapi PC antar PC di dalam loket ini masih belum bisa berkomunikasi karena belum disetting IP address-nya. Nah, untuk setting IP address-nya sesuai penjelasan materi tadi, kita akan menggunakan DHCP full server. Ini bisa disetting di routernya. Kita akan setting menggunakan CLI. Oke. Untuk menambahkan IP address, kita mengetikkan configure terminal. Oh, oke, belum. Oke, pertama kita harus enable dulu routernya. Kalau sudah, configure terminal. Nah, langsung kita tambahkan IP address-nya. Dengan mengetikkan interface pas internet. Untuk
00 kita ke loket 4 ya. Coba saya cek dulu. Oh, dan 01 ke loket 3, 10 loket 2, 11 loket 1. Baik. Oke. Setting loket 4-nya dulu. Ketikkan IP address 192.168.4.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah. Klik exit. Next. Nah, kemudian kita akan mengatur semua port wasiter ini sehingga bisa memberikan IP dengan range yang unik ya untuk setiap portnya. Prosesnya sama seperti tadi. Interface wasiternet 01 ini untuk loket 3 ya 192 168.3.1 255.255.0. Oke, enter. Dan exit. Untuk loket 2 interface pas internet 10 ya untuk loket 2. IP address 2.1. Oke. Kemudian yang terakhir ini 11. 255.255.0. Oh, sorry, saya lupa mengetikkan IP address-nya. 1. Oke, sudah selesai. Exit. Nah, sini kita bisa cek apakah sudah ada IP address-nya. Oke, bisa kita lihat di sini IP address-nya sudah ada ya. Wasiternet 00 192 168. Nah, kemudian kita harus mengkonfigurasi DHCP pool servernya dan CLI untuk konfigurasi DHCP pool servernya. Kita langsung aja ketikkan IP DHCP pool loket 1. Nah, untuk kalau kita lupa kita bisa ketikkan tanda tanya ya. Perintahnya apa aja. Oke, langsung kita setting networknya. 192.168.4. Oh, ini loket 1 jadi 1.1.0 dan 255.0. Setelah itu default routernya
192.168.1.1 DNS servernya 192.168.1.1. Kalau sudah exit, oke, sebelumnya kita konfigurasi exclude-nya dulu ya. Ini bisa menggunakan perintah IP DHCP X. X ini singkatannya dari exclude address. Nah, kita akan exclude IP 1.1 ini daripada supaya tidak digunakan oleh klien. Oke, enter. Sudah selesai untuk yang loket 1. Dan kita setting lagi loket 2 dan seterusnya. Prosesnya sama seperti tadi. 2. Oke, ada kekurangan line. Halaman 2, 158, 2.0, 25, 255, defaultnya DNS 192.168.2.1. Oke, IP DHCP X 192.168.2.1. Dan untuk loket 3 92.168.3.0 subnetnya oke, default DNS begitupun juga dengan untuk loket 4. Oke, 192.168.40.255.255.255.0. Dan default 192.168.41 DNS 192.168.41 exclude-nya 192.168.41. Oke, sudah selesai. Kita tutup. Untuk mengecek apakah sudah bisa diambil konfigurasi IP-nya, langsung saja kita cek ke PC-nya. Dan desktop IP configuration. Ini pengaturannya masih statik ya, namun pada kenyataannya setiap komputer itu sudah dikonfigurasi secara DHCP. Jadi kita nggak perlu repot ganti lagi. Oke, ini sudah sesuai 192.168.4.2. Nah, coba yang loket 3. Oke, sudah sesuai 192.168.3.2. Ini kita, meskipun kita tambah visi lagi, dia akan tetap
urut ya IP-nya. Coba kita tambahkan lagi. Kabel straight. Oh sorry. Oke. Nah, kita cek IP-nya. Oke, sudah berhasil ya, 192.168.4.3. Ini untuk PC ini, PC 4. PC 0 tadi 192.168.4.2. Karena yang satu ini sudah di-exclude ya. Nah, sekarang tinggal dikonfigurasi aja semuanya. Oke, ini loket 2, sudah untuk 2.2. Ini sudah 2.3. Ini 1.2 lah untuk loket 1. Dan ini harusnya 1.3. Oke. Nah, konfigurasi jaringannya ini sudah selesai, tinggal kita tes saja. Kita akan tes mengirim data sederhana ya. Dari sini ke sini. Bisa Anda lihat ini statusnya successful. Coba antar loket PC 0 ke PC 1 yang di ya, untuk ping pertama kali dia biasanya fail ya, karena masih pertama dia masih membaca IP address-nya. Nah, untuk ping selanjutnya ini sukses ya, PC 0 ke PC 1 ini PC 0 PC 1 sukses. Coba ini dari loket 4 ke loket 2. Nah, karena pertama kali ya fail, ping pertama sukses, PC 0 PC 2. Itu pun selanjutnya loket 4 ke loket 1 masih fail. Nah, sukses. Oke, sekian pembahasan materi dari saya. Sekarang saya serahkan ke teman saya lagi, Dava, untuk melanjutkan presentasinya. Baik, untuk yang terakhir adalah penutup. Nah, berikut adalah saran-saran dari kelompok kami. Dalam kesempatan ini kami banyak mendiskusikan hal seperti penelitian ini masih memiliki banyak sekali keterbatasan. Maka dari itu penyampaian saran untuk kesempurnaan yang selanjutnya sangat diperlukan. Nah, untuk saran yang lainnya seperti melakukan metode pengujian lain selain menggunakan pengiriman paket data antar klien atau aplikasi yang lainnya seperti itu. Yang kedua, mengkombinasikan link menggunakan fast Ethernet dan gigabit Ethernet agar pemilihan cost dengan harga yang berbeda tiap linknya dapat terlihat dengan jelas. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.